Oke, salam. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kita di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari semua berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur, bersukacita karena Engkau telah memberi kami kesempatan nafas baru buat pagi hari ini. Kami dibangkitkan dan kami merasa sungguh diberkati lewat di dalam segala keperluan hidup kami ya Tuhan. Semuanya ini Tuhan adalah dari Engkau dan kami percaya Engkau mempergunakan seluruh kehidupan kami hanya untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, dalam ibadah online kami pada pagi hari ini, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pengandalian di dalam talian online ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Sempurnakan segala kelemahan mereka, sempurnakan segala kekurangan mereka, agar ibadah kami ya Tuhan berjalan dengan baik. Kami mohon juga agar segala talian-talian yang kami gunakan, alat-alat yang kami perlukan, Engkau berkati ya Tuhan agar tidak mengalami gangguan. Kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dan lewat di dalam ibadah kami, sungguh pun Tuhan kami hanya mengikuti secara online, tetapi biarlah sukacita dari Tuhan kami Yesus Kristus yang akan memampukan kami, dan biarlah kami memuji nama-Mu ya Tuhan lewat di dalam segala anggota tubuh jiwa kami, baik tangan kami, baik mulut kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar Engkau memberi kekuatan, kemampuan bagi mereka. Pemuzik kami, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pujian dan penyembahan, anak Tuhan yang terlibat dalam tari-tarian, bahkan hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan sebagai saluran berkat pemberitaan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan agar Engkau berkati seluruh kehidupan mereka. Melalui mereka ya Tuhan, biarlah alat-Mu ataupun biarlah mereka menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan dapat membentuk dan memurnikan iman kami agar tetap teguh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, di tengah kami menghadapi pandemik ataupun COVID-19 ini, biarlah ini semuanya Tuhan bukan menjadi halangan kami untuk mau menyembah Engkau, bukan jadi satu alasan kami untuk menjauhkan dalam ibadah kami ya Tuhan, tetapi biarlah ini Tuhan menjadi satu keadaan yang akan memampukan kami, keadaan yang membolehkan kami bertumbuh di dalam iman kami, percaya kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hindari jemaat-Mu ya Tuhan dalam segala berbahaya penyakit ini. Biarlah kami semua Tuhan dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu, tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami jalani dalam hidup ini, semuanya akan berhasil, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan biarlah semua kehidupan kami Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu ya Tuhan. Kami doakan kerajaan kami Malaysia ya Tuhan, agar tetap dalam keadaan aman dan tentram. Biarlah segala pemimpin kami ya Tuhan dapat mengendalikan tampuk pemerintahan negara kami dengan aman dan baik, dan segala halangan gangguan daripada roh-roh kegelapan. Kami mohon kekuatan penyertaan-Mu ya Tuhan agar semua keadaan gangguan ini Tuhan dapat dipatahkan, dan biarlah negara kami Malaysia ini Tuhan tetap aman, damai untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami ingatkan anak-anak Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, apapun juga sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Tuhan, kami doakan agar Engkau dapat menjamah saat ini ya Tuhan, dan biarlah mereka mengalami kesembuhan daripada-Mu. Bapa di surgawi, kami doakan mereka juga yang dalam kekurangan, baik dalam kekurangan makanan, pakaian dan segalanya ya Tuhan. Cukupkan hidup mereka ya Tuhan, berkati hidup mereka ya Tuhan agar mereka tidak mengalami tekanan. Biarlah mereka juga Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Juga kami doakan saudara-saudara kami yang dalam
sedang menghadapi masalah ya Tuhan. Kami mohon pelepasan daripada-Mu ya Tuhan. Lepaskan hidup mereka ya Tuhan, agar mereka juga mengalami kebahagiaan, keamanan, baik dalam keluarga mereka, bahkan dalam rumah tangga mereka, bahkan juga dalam sosial kepada teman-teman mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami letakkan ibadah kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau sertai dari mula sampai selesai ibadah ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Anak-anak Tuhan yang berkesempatan untuk memberi persembahan pada pagi hari ini, Engkau sediakan berkat-Mu ya Tuhan. Engkau sediakan tangan-tangan anak-anak-Mu ya Tuhan, agar memberi dengan sukacita. Juga kepada anak-anak-Mu yang tidak punya kesempatan oleh karena kekurangan pada pagi hari ini, kami doakan mereka ya Tuhan, agar lewat di dalam usaha mereka pada minggu-minggu yang akan datang ini, biarlah mereka Tuhan dicukupkan, agar mereka juga Tuhan dapat memberi pada hari-hari yang akan mendatang ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami semuanya Tuhan, kami mohon hanya di dalam nama-Mu. Amin. Ibadah kita teruskan di dalam pujian dan penyembahan. Untuk itu kita serahkan kepada anak Tuhan yang akan mengendalikan dalam pujian dan penyembahan ini. Dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di rumah ataupun di mana saja berada yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang seminggu yang telah kita lalui. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Yang ku alami
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Saudara, mari kita terus mengangkat pujian ini. Kita tahu percaya dan kita percaya Allah kita itu perkasa, Allah kita itu dahsyat. Amin. Ya, mari kita menyanyikan pujian ini bagi Allah kita. Kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, haleluya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Surga bumi pun menyembah. Setiap Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah 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 perkasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya Tuhan. Ya saat ini ya Tuhan kami mau bersedia ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, karena kebaikan Tuhan di hidup kita sepanjang yang saat situasi yang kita lalui pada ketika ini, pada saat ini ya Tuhan, biarpun saat sukar yang kita hadapi, kita percaya bahwa Yesus memberi perlindungan dan melingkupi kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Aku tenang dalam Kristus. Kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Bapa di surga, kami akui bahwa tidak ada lagi yang dapat menolong kami. Tidak ada pribadi yang dapat kami berlindung dari segala sesuatu yang kami
anggap sebagai krisis dalam kehidupan kami selama kami hidup dalam dunia ini. Hanya di dalam Tuhan saja yang membuatkan kami mampu untuk bertahan dalam badai hidup, badai yang menerpa dalam kehidupan kami. Sebesar apapun badai yang menerpa, kami tidak akan mengalah dan tidak akan melarikan diri daripada badai itu. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan pengharapan kami, kekuatan dalam mengharungi semua yang datang dalam hidup kami. Dan bersama dengan Tuhan, tidak saja kami mampu untuk melaluinya, tapi kami menang atas badai hidup yang menerpa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk duduk di kaki Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu, yang kiranya kebenaran firman Tuhanlah yang akan terus-menerus menguatkan kami, menghiburkan kami pada ketika kami berada di dalam kesukaran yang sedang melanda seluruh dunia ini. Termasuklah kesukaran ini dialami, dihadapi oleh semua umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya seluruh perhatian kami terpusat kepada pemberitaan firman Tuhan. Pada waktu kami duduk mendengar firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu meneguhkan hati kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Berbicaralah sebab kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan lagi untuk hidup di dalam kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang memenuhi hati kita masing-masing. Sekalipun kita tentu berhadapan dengan satu situasi yang tidak kita harapkan, namun inilah keadaan yang sedang kita hadapi. Dan kita tidak boleh melarikan diri daripadanya, melainkan kita harus menghadapinya dengan kekuatan yang kita sandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada minggu ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu pada ketika gereja di dalam kesukaran. Dan tema ini akan kita pelajari pada minggu-minggu yang seterusnya. Memandangkan kita sedang berada dalam satu situasi yang saya meyakini bahwa ini sangat menekan kepada kita, termasuklah sebagai umat Tuhan pun. Nah, saya ingin menyampaikan kepada setiap kita yang ada di rumah masing-masing pada saat ini mengenai dengan signifikan tema ini, yaitu memaparkan dan menghimbau kepada para umat Tuhan tentang seberapa banyak krisis yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini sudah berlaku pada zaman Alkitab. Nah, itu sebabnya tema ini harus kita pelajari dalam beberapa minggu ke depan, sebab kita tidak akan mampu untuk mengetahui secara keseluruhannya krisis-krisis atau kesukaran yang mendatangkan krisis kepada setiap umat Tuhan, sekiranya hanya disampaikan pada
minggu ini saja, dan itu sebabnya saya mengambil keputusan setelah mempertimbangkan di dalam doa dan pengamatan secara rohani dan dihubung kaitkan dengan keadaan kita yang sudah hampir 1 tahun lamanya berada dalam pandemik COVID-19 ini, maka saya mengambil keputusan untuk mempelajari tema ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dalam beberapa minggu ini. Yang kedua signifikan dari tema ini ialah memaparkan tentang sumber dan faktor penyebab mengapa berlakunya banyak krisis dalam kehidupan manusia dan kesannya secara universal dan panjang. Dalam arti kata lain, bahwa kalau berlakunya krisis dalam kehidupan itu ada penyebabnya dan sumbernya, dan dengan adanya krisis yang berlaku, maka krisis itu tidak sekadar berlaku pada lingkungan yang kecil, tapi pada lingkungan yang sangat besar sekali, bahkan itu sangat mendunia dan kesannya terlalu panjang. Kalau kita menelusuri, mengingat semula apa yang berlaku hampir 1 tahun yang lepas, tidak sedikit kerajaan yang ada di dunia ini telah mengalami kesan yang sangat mendalam. Tentu tidak lain tidak bukan, salah satunya ialah krisis ekonomi. Dan krisis ini merupakan satu krisis yang sangat panjang kesannya kepada mana-mana kerajaan yang ada dalam dunia ini. Yang ketiga, memaparkan tentang perilaku atau sikap manusia terhadap krisis dalam hal tanggapan dan cara menangani krisis. Alkitab memberikan laporan kepada kita pada waktu manusia itu menghadapi krisis. Di sana terpapar bagaimana perilaku mereka atau sikap mereka pada waktu mereka sedang berhadapan dengan krisis. Dan pada waktu itulah juga terlihat bagaimana cara mereka menangani krisis dari sikap yang mereka paparkan, apakah dengan cara yang positif atau cara negatif. Semua itu dilaporkan oleh Alkitab. Yang keempat, memaparkan tentang bagaimana sikap yang seharusnya dalam menilai krisis yang telah, sedang, dan yang akan berlaku. Jadi dalam sepanjang beberapa minggu ke depan ini kita akan melihat tentang perilaku atau sikap manusia yang berdasarkan Alkitab, dan semuanya itu diwakili oleh sikap manusia pada hari ini pun. Itu tetap berlaku, tetap relevan seperti mana sikap atau perilaku yang ada di dalam Alkitab, yang dilaporkan oleh Alkitab kepada kita. Dari tema ini, yaitu ketika gereja dalam kesukaran, terdapat beberapa frasa dari tema ini yang saya harus sampaikan untuk kita fahami bersama-sama. Yang pertama yaitu frasa ketika. Itu berbicara tentang waktu tertentu, sama ada waktu itu berbicara tentang waktu yang singkat atau panjang. Yang kedua, frasa gereja itu berbicara tentang organisasi yang organisme. Maksudnya ialah organisasi gereja itu merupakan organisasi yang hidup. Itu sebabnya disebutkan sebagai organisme. Sebab gereja itu dalam pemikiran, pemahaman kebanyakan orang ialah itu berbicara tentang gedung atau bangunan. Lalu kalau demikian, maka gereja itu harus menjadi organisme supaya gereja itu tidaklah seperti yang dianggap hanya sebagai organisasi tapi tidak bergerak. Kemudian gereja juga bermaksud
orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap kita yang sudah menjadi orang yang beriman dan percaya kepada pribadi yang bernama Kristus Yesus, kita semua telah dibawa keluar daripada gelap kepada terang. Berarti ada suatu peralihan, ada suatu perubahan, perpindahan posisi. Setiap kita yang telah disebut sebagai orang yang beriman, dan berarti kita ini bukanlah organisasi, melainkan kita adalah organisme sebagai umat Tuhan yang bergereja. Yang ketiga, frasa kesukaran. Itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang membentuk suatu keadaan yang menghasilkan tekanan atau beban berat, yang oleh tekanan itu maka berpengaruh kepada pikiran, hati, dan emosi. Itu sebabnya pada setiap kali orang yang sedang berhadapan dengan masalah tekanan, maka itu akan berakibat kepada pikiran, hati, dan emosi, yang oleh semua itu akan terlihat bagaimana mereka meresponi dari tekanan-tekanan yang dihadapi, terlihat dari tindakan mereka atau perilaku mereka. Peristiwa atau kejadian yang berlaku atas kehidupan manusia tidak dapat dihindari oleh umat Tuhan pada hari ini pun, sebab ianya sangat bertalian erat dengan kehidupan manusia sejak manusia melanggar perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelanggaran akan perintah Allah inilah yang telah mengakibatkan dan terjadinya begitu banyak krisis di dalam dunia ini, sebab telah diwariskan oleh manusia pertama, dan pelanggaran itu berlaku di Taman Eden. Dan itu sebabnya kenapa kita perlu mempelajari tema ini berminggu-minggu lamanya, sebab kita juga perlu kita perlu juga memahami, mempelajari mengapa manusia telah melakukan pelanggarannya terhadap perintah Allah. Maka kita perlu melihat, perlu menelusuri, mencermatinya secara terperinci satu persatu berdasarkan Alkitab, supaya dengan demikian maka kita memahami kenapa manusia itu jatuh dalam dosa dan akibat pelanggaran terhadap perintah Allah itu kepada kehidupan manusia. Dan itu sebenarnya sangat mendunia. Pelanggaran itu telah menyebabkan satu dunia telah berhadapan dengan krisis. Ketika peristiwa atau kejadian ini bermula dalam Alkitab, maka terjadilah krisis hari ini kepada manusia secara umumnya, termasuklah umat Tuhan. Alkitab yang kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sebenarnya telah memuatkan sedemikian banyaknya krisis sebagai gambaran bahwa pasti berlaku pada waktu-waktu yang selanjutnya, dan waktu itu sampai pada hari ini dan sampai bertemu kembali dengan Sang Pencipta yang telah menciptakan dunia ini beserta dengan segala isinya. Dan oleh sebab itu, mari kita pelajari krisis-krisis yang berlaku di dalam Alkitab. Dan krisis itu memberikan satu gambaran yang sangat jelas masih terjadi sampai pada hari ini. Krisis yang pertama, krisis spiritual. Dalam Kejadian ketiga ayat yang ke-7 sampai 10,
dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 10. Saya mau membacakan seperti ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Perhatikan baik-baik bahwa cerita ini adalah mengenai dengan tindakan manusia yang pertama, manusia yang bernama Adam dan istrinya Hawa telah bertindak untuk menyembunyikan, melarikan diri daripada Tuhan dan bersembunyi dari dilihat oleh Allah. Dan ini saya sebut sebagai krisis spiritual. Setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, tindakan yang mereka lakukan yaitu mereka melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Allah. Pada waktu Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Respon manusia yang pertama itu ialah, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dia tidak memberikan satu respon yang tepat dari pertanyaan Allah, di mana pertanyaan Allah itu ialah, "Di manakah engkau?" Lalu respon manusia itu ialah, "Aku." Dia katakan, dalam ayat yang ke-9, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, "Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut." Reaksi awal daripada pertanyaan Allah terhadap manusia yaitu, "Aku menjadi takut." Kenapa manusia itu menjadi takut? Karena dia memang sudah tahu bahwa dia berada di dalam satu keadaan di mana telah terjadi seperti yang seperti yang dikatakan oleh iblis kepadanya, "Engkau akan menjadi sama seperti Allah." Nah, lalu tindakan mereka ialah melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Allah. Melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Allah ini merupakan reaksi dan tindakan manusia. Hal yang sama berlaku terhadap setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik, ada perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang percaya. Sebab orang beriman ini sungguh-sungguh meletakkan sepenuhnya imannya kepada Tuhan, sementara orang percaya boleh menjadi seperti iblis. Dia boleh percaya kepada Yesus. Jadi kita berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenakan iman, bukan mengenakan percaya semata-mata. Sebab kita boleh saja percaya
Yesus itu Tuhan, tapi kita tidak beriman sesungguhnya kepada Dia. Jangan menjadi seperti iblis yang boleh percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak beriman kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maka tindakan orang yang hanya percaya, dia akan melarikan diri dan bersembunyi daripada hadapan Allah. Jadi itulah kenyataan yang berlaku pada hari ini, bahwa orang-orang yang merasa dirinya sedang bersalah, berdosa kepada Tuhan, dia akan melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Allah. Dia tidak mau dirinya dipulihkan, melainkan membiarkan dirinya dalam keadaan terus-menerus berdosa. Ini merupakan perkara yang tidak boleh dibiarkan. Sebab apabila dibiarkan, maka krisis spiritual ini hari demi hari, dari waktu ke waktu, bahkan sampai selama-lamanya, apabila tidak diselesaikan, maka itu akan terjadi secara turun-temurun. Krisis yang kedua, krisis rumah tangga. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dalam ayat ini dikatakan seperti ini, firman-Nya yaitu Allah, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Dalam ayat yang ke-12 dan dalam ayat yang ke-12 dan ayat-ayat yang selanjutnya, kita boleh melihat bahwa ada satu percakapan, perbualan di antara Adam dan Hawa. Dan pada ketika yang sama, Allah ada di situ. Nah, ini merupakan satu gambaran tentang krisis yang berlaku dalam Alkitab. Dalam Alkitab telah diawali dengan krisis spiritual dan berkembang kepada krisis rumah tangga. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-12 itu, Adam telah mempersalahkan Allah dan telah mempersalahkan perempuan yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi pendamping, menjadi penolong kepada Adam. Sedangkan sebelumnya Allah berkata, Dia memberikan penolong yang sepadan dengan Adam. Tapi waktu ini Adam justru mempersalahkan perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penolong yang sepadan, menjadi pendamping kepada dia. Karena ternyata memang bahwa Allah sangat mengetahui kalau Adam belum lengkap, dan oleh ketidaklengkapan itulah maka ada kekurangan, ada kelemahan dalam diri Adam yang perlu diperlengkapi, dicukupkan, ditolong, dibantu oleh penolong yang Tuhan tetapkan kepada Adam. Namun apa yang berlaku pada ketika dalam keadaan yang sudah tidak normal lagi, sudah dalam keadaan yang ternoda oleh dosa sejak kejatuhan dalam dosa, maka terjadilah krisis rumah tangga antara Adam dan Hawa. Kenapa terjadi krisis dalam rumah tangga? Karena krisis rumah tangga bersumber pada tindakan melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Tuhan dan berakar dalam rumah tangga. Berarti Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melarikan diri
dan bersembunyi di hadapan Tuhan itu bukan satu penyelesaian, melainkan menjadi satu krisis yang bertambah-tambah berkembang. Dari krisis spiritual menjadi krisis rumah tangga. Berarti tindakan melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan Tuhan itu bukanlah satu tindakan yang betul, jauh daripada benar. Seandainya Adam dan Hawa bertindak untuk tidak membenarkan diri mereka di hadapan Tuhan dengan bersembunyi melarikan diri dari hadapan Tuhan, tentu saja krisis itu tidak akan berlaku. Tapi karena mereka memilih, didorong oleh rasa bersalah, rasa berdosa, perasaan yang tidak diwarnai dengan kebenaran firman, maka mereka memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi dari Tuhan, yang akhirnya menjadi krisis rumah tangga. Mereka sedang berbicara di hadapan Allah. Ayat-ayat yang selanjutnya itu menunjukkan kepada kita bahwa terjadi suatu perselisihan yang mendalam di antara manusia pertama itu. Krisis berkembang dengan munculnya sikap mempersalahkan Allah dan istri. Karena melarikan diri dan bersembunyi, maka Allah turut dipersalahkan, istrinya juga turut dipersalahkan. Tapi dalam waktu yang sama, krisis rumah tangga ini turut membentuk sikap membenarkan diri. Adam tidak mengaku kekurangannya, Adam tidak mengakui kelemahannya, Adam tidak mengakui apa-apa kesalahan yang dia lakukan. Dalam minggu-minggu yang seterusnya nanti kita akan belajar mengenai dengan faktor kejatuhan manusia dalam dosa dan kesannya terhadap manusia. Adam memilih untuk menutup dirinya daripada dipulihkan. Adam memilih untuk menutup daripada Allah dapat memulihkan rumah tangganya. Sehingga terjadilah krisis di dalam hubungan antara suami istri, yakni Adam dan Hawa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini antara lain mengapa terjadinya begitu banyak krisis yang melibatkan rumah tangga. Rumah tangga secara umum dan termasuklah rumah tangga umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Terjadi krisis yang tidak sedikit, bahkan terjadi krisis yang begitu mendalam sekali, yang berakhir dengan perceraian disebabkan ada sikap yang seperti ini, memilih untuk membenarkan diri, memilih untuk mempersalahkan Allah, tidak memilih untuk mau dipulihkan. Pada waktu ada sikap membenarkan diri, biasanya egoisme itu terlalu tinggi. Egoisme itu benar-benar menguasai dan mengikat diri. Maka pada setiap kali ada keadaan-keadaan yang tegang di dalam rumah tangga, maka terjadilah perselisihan yang begitu mendalam. Karena apa yang ada dari situ ialah sikap membenarkan diri itu terlalu kuat. Maka itu memperingatkan kepada kita, setiap kita yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, kita harus mempelajari dari sejarah yang berlaku dari Alkitab ini melalui Adam dan Hawa. Kita tidak boleh meneladani akan sikap yang sedemikian, karena itu akan menjadikan krisis rumah tangga. Yang sudah berumah tangga
krisis ini akan berlaku terus-menerus. Sementara yang belum berumah tangga, seandainya tidak melihat ini dari perspektif Alkitab, maka hal itu akan berlaku seandainya tidak mengingati akan peristiwa ini, tidak mengingati akan sejarah yang berlaku di dalam kehidupan rumah tangga antara Adam dan Hawa. Yang ketiga, krisis yang ketiga, krisis hubungan sesama. Dalam Kejadian 11 ayat yang ketiga itu masih berbicara tentang Adam, Hawa, dan Allah. Krisis hubungan sesama ini memberikan gambaran bahwa itu juga yang berlaku pada hari ini. Itu yang telah dimulakan oleh manusia pertama, nenek moyang kita semua. Terjadinya krisis hubungan di antara sesama karena hal yang sama, yaitu mereka mempersalahkan Allah. Penyebab berlakunya krisis hubungan antara sesama bersumber dari rusaknya hubungan dengan Allah. Bapak Ibu sudah dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau berlakunya kerusakan hubungan di antara kita sesama, itu disebabkan, itu bersumber dilatar belakangi oleh kita telah mengalami hubungan yang rusak dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan, dia pasti menyadari, mengetahui, mengingati apa yang wajar dan patut ditolak, apa yang tidak patut dilakukan dalam hubungan di antara sesama. Termasuklah cara komunikasi pun itu dijaga dengan baik-baik. Bukan seperti Adam, oleh karena dia telah mengalami satu hubungan yang rusak begitu dalam antara dia dengan Allah, maka dia telah sanggup dengan begitu berani untuk mempersalahkan Allah. Jadi apabila ada keberanian untuk mempersalahkan Allah, maka sedemikian beraninya dia mempersalahkan orang lain. Itu merupakan pengaruh daripada rusaknya hubungan dengan Allah. Dalam hal ini kita diperingatkan supaya kita harus tetap menjaga, memelihara, mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, supaya jangan terjadinya kerusakan hubungan dengan Allah itu berakibat dalam diri kita dan menjalar kepada orang lain. Pengaruh dari krisis hubungan ini adalah terhadap komunikasi. Komunikasi tidak lagi harmoni, kata-kata tuduhan, menyakitkan dan berakar dalam sistem kehidupan yang oleh semua itu maka muncullah dendam kesumat. Perhatikan baik-baik dalam perbualan, percakapan, dalam komunikasi antara Adam dengan Allah. Dia tanpa sungkan untuk mempersalahkan Allah. Mungkinkah dia lupa bahwa dia itu merupakan ciptaannya Allah? Tentu tidak. Tapi semuanya itu didorong oleh kesombongan, oleh sikap membenarkan diri, maka dia dengan beraninya menghamburkan kata-katanya kepada Allah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi makan kepadaku. Sebab itu dia tidak merasa segan, dia tidak merasa takut untuk menuduh Allah. Kata-kata tuduhan yang sangat tidak sopan. Adam telah berlaku tidak sopan dengan Allah. Dia sanggup menuduh. Kalau kesanggupan menuduh kepada Allah, tidak mungkin tidak ada kesanggupan untuk menuduh orang lain demi membenarkan diri. Terjadinya kerusakan antara Allah dengan manusia, maka itu menjadi satu penyebab kepada rusaknya komunikasi di antara sesama.
Dan kerusakan itu telah menyebabkan sistem kehidupan manusia itu tidak lagi seperti sebelumnya, melainkan benar-benar rusak. Yang akhirnya kerusakan itu telah menyebabkan ada dendam kesumat. Nanti kita akan perhatikan minggu-minggu berikutnya, di mana pembunuhan yang pertama itu bersumber daripada perasaan kecil hati bertukar menjadi sakit hati dan berakhir dengan dendam, dan tindakan yang terakhir ialah membunuh. Nanti kita akan sampai kepada part ini untuk minggu-minggu yang berikutnya. Tidak heran kalau ada dendam itu, maka terjadilah tindakan-tindakan yang di luar norma kehidupan manusia. Karena dikuasai oleh perasaan kecil hati, dikuasai oleh perasaan marah, dikuasai oleh perasaan kesal, dikuasai oleh perasaan benci, maka ada dendam yang benar-benar berakar di dalam diri. Semua ini ada dalam krisis hubungan sesama. Yang keempat, krisis hubungan keluarga. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya tidak membacakannya, tapi saudara boleh membacanya. Ini mengenai dengan kisah antara Kain dan Habel. Krisis hubungan keluarga dalam Kejadian 4 ayat ke-7 dan ke-8 ini mengisahkan tentang hubungan keluarga itu menjadi rosak disebabkan oleh perasaan kecil hati, perasaan kecewa dari Kain terhadap Allah yang memperkenankan akan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel adiknya, sementara persembahannya sendiri tidak diterima oleh Allah. Pada waktu dia melihat akan tindakan Allah, maka dia merasa kecil hati, merasa kecewa dan marah terhadap Allah. Lalu Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosamu sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalian boleh baca seterusnya apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Oleh kerana begitu panasnya hati Kain terhadap Allah, maka dia telah melakukan berhubung dengan ketidakpuashatiannya kepada Allah, itu dilampiaskannya kepada adiknya sendiri, di mana pada waktu dia sudah tidak merasa senang dengan Allah karena dia tidak mampu berbuat apa-apa dengan Allah, tapi dia mampu berbuat apa saja terhadap adiknya, maka kemarahannya itu dilampiaskan kepada adiknya. Dengan begitu licik sekali iblis berbicara dalam hati dan pikirannya, telah mempengaruhi hati dan pikirannya Kain. Maka dia telah merancang sesuatu yang sangat jahat, di mana dia telah membawa adiknya untuk pergi ke padang. Pada waktu mereka berada di padang, disitulah dia mengambil kesempatan untuk membunuh adiknya dengan memukul kepala adiknya, sehingga adiknya Habel mati di tangan abangnya sendiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kejahatan tidak pernah mengenal hubungan keluarga. Selama kejahatan itu menguasai hati dan pikiran, bukan dikuasai oleh Tuhan, maka tindakan apapun, tindakan sejahat bagaimanapun itu tetap berlaku selama hati dan pikiran dikuasai oleh kejahatan. Pengaruh dari krisis yang terjadi dalam keluarga adalah hubungan rosak. Kerusakan mengakibatkan hilang rasa hormat, percakapan yang berlarutan,
ketegangan emosi berlaku, kasih menjadi layu beransur-ansur hilang, selfish menguasai diri, dalam pasangan merebak menjangkiti anak-anak sampai keturunan. Maksudnya ialah apa yang pernah berlaku kepada Adam dan Hawa setelah mereka memiliki anak keturunan, maka itu berlaku kepada anak mereka. Pengaruhnya begitu mendalam, pengaruhnya sangat besar. Tidak berhenti pada satu generasi, melainkan akan berlanjutan pada generasi yang berikutnya. Sebab itu kita harus berhati-hati di dalam krisis hubungan keluarga ini, jangan sampai menjadi seperti peristiwa yang berlaku antara Kain dan Habel. Tidak mustahil, tidak akan berlaku. Sudah banyak peristiwa, kejadian yang berlaku disebabkan oleh krisis hubungan dalam keluarga yang berakar daripada keluarga itu masing-masing. Sebab itu kita perlu jaga hubungan keluarga dengan baik-baik. Dari segi cara kita berkata-kata, hati, pikiran, semuanya perlu dijaga demi mempertahankan hubungan keluarga. Jangan biarkan ada krisis di dalam keluarga. Jangan biarkan atau jangan menganggap sekecil apapun yang ada di dalam keluarga itu dianggap tidak ada mudaratnya. Melainkan selesaikan sekecil apapun yang mungkin berpotensi untuk menjadi besar. Sebab apabila tidak demikian, maka itu akan memberikan pengaruh yang dalam, yang panjang untuk waktu-waktu yang selanjutnya di dalam keluarga. Yang kelima, krisis ekonomi. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 dan 18. Dalam ayat ini mengisahkan tentang penetapan Allah terhadap Adam dan Hawa yang telah melakukan pelanggaran perintahnya Allah. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Engkau itu tertuju atau merujuk kepada Adam sendiri. Allah berfirman kepada Adam. Adam bermaksud tanah. Bahasa Ibrani yang digunakan kepada Adam ialah Adamah. Dan itu sebabnya terkutuklah tanah karena engkau. Allah berbicara kepada Adam yang bersumber daripada tanah. Kalau kita melihat daripada pasal 2 ayat yang ke-7 dalam Kejadian ini, Adam itu diperbuat daripada debu tanah. Dan Adam sendiri yang telah menjadikan tanah itu terkutuk oleh karena perbuatannya yang telah melanggar akan perintah Allah. Bapak Ibu saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanah yang dibicarakan salah satunya gambaran yang diberikan oleh Alkitab. Tanah berbicara tentang kelimpahan. Tanah itu berbicara tentang kelimpahan. Kalau kita menelusuri kembali di mana Taman Eden itu dikatakan di sana ada beberapa batang sungai. Dan dari batang sungai itu disebutkan di sana bahwa ada emas di situ, krisporas. Berarti taman itu
merupakan lambang kemakmuran, lambang kelimpahan. Tapi sejak Adam jatuh dalam dosa, maka tanah itu terkutuk. Apa yang berlaku? Kelimpahan itu tidak lagi dinikmati oleh Adam, sebab mereka dikatakan bahwa mereka dihalau dari Taman Eden yang makmur. Berpindahnya manusia pertama dari Taman Eden, maka bermulalah era krisis ekonomi, sampailah Allah menjanjikan negeri kepada Abram, yang kemudiannya disebut sebagai Abraham. Allah menjanjikan negeri kepada Abraham untuk keturunannya. Bapak Ibu saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa terjadinya perpindahan, berpindah randa sampai pada hari ini, yang dari Kudat pergi ke Tenom, dari Tenom pergi ke Kudat, dari Semenanjung pergi ke Sabah, dari Sabah ke Semenanjung, dan di mana-mana negara pun terjadinya perpindahan disebabkan mereka perlu bekerja untuk mencari sesuap nasi demi keperluan diri mereka dan anak-anak, demi keluarga. Seperti Adam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk pergi ke tanah perjanjian yang Dia telah tetapkan. Berarti itu gambaran tentang bagaimana pengembaraan Abraham itu telah berlaku sejak dulu. Maka demikianlah tetap berlaku sampai pada hari ini. Tidak heranlah kalau mana-mana orang yang hidup dalam dunia ini, dia tidak menetap di satu tempat dalam waktu yang begitu singkat, melainkan dia berpindah randa pada waktu-waktu tertentu, sampailah dia kembali kepada penciptanya sendiri. Bapak Ibu saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesungguhnya kita perlu menyadari kalau krisis ekonomi yang berlaku pada hari ini pun itu sudah ada di dalam Alkitab. Kita tidak boleh heran. Krisis ekonomi itu berlaku, sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan terus berlaku. Maka kalau demikian, itu harus kita menyadarinya bahwa krisis ekonomi itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah berlaku. Kepada kita sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, di dalam pekerjaan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus ingat peristiwa di mana Allah telah menetapkan Abraham untuk mengembara dan menjadi orang asing di satu tempat, di satu negeri yang lain. Begitulah keadaan kita sampai pada hari ini. Kita tidak boleh menghindarinya, sebab itu merupakan satu peristiwa yang telah berlaku, dan peristiwa itu tidak akan berakhir kecuali kita kembali kepada pencipta kita. Ada 5 krisis yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya itu mengingatkan kepada kita bahwa paparan mengenai krisis yang ada dalam Alkitab, sebagaimana yang kita pelajari, itu merupakan kenyataan yang masih berlaku sampai pada hari ini. Penegasan akan firman Tuhan dari 5 krisis yang kita pelajari ialah, selama manusia termasuklah umat Tuhan masih berada dalam dunia ini, maka tidak terhindar dari mengalami dan menghadapi krisis. Tidak ada siapapun kita, bukan soal kita sebagai umat Tuhan, orang yang beriman, kita tidak akan berhadapan dengan krisis, melainkan justru kita masih berhadapan dan tetap mengalami krisis. Krisis yang ada di dunia pada hari ini bukanlah sesuatu yang baru, sudah pernah berlaku dalam zaman Alkitab. Krisis yang berlaku sekarang merupakan implikasi dari pilihan manusia pertama, yakni memilih untuk melanggar
berbanding mentaati. Jadi memperingatkan kepada kita, janganlah sampai kita meneladani lagi, mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh manusia yang pertama, yakni nenek moyang kita. Melainkan kita harus memilih untuk mentaati, sekalipun kita punya dua pilihan, tapi pilihlah secara tepat, yakni mentaati Tuhan, supaya jangan sampai nanti kita berhadapan dengan satu kesukaran, di mana kesukaran yang dihadapi merupakan ganjaran dari pelanggaran. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran pasti saja ada ganjarannya. Kalau demikian, maka kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan, supaya ganjaran yang kita peroleh ialah berkat daripadanya. Pada waktu-waktu berhadapan dengan krisis, ingatlah kepada Tuhan dan kembalilah kepadanya yang berdaulat atas segala sesuatu. Kembalilah kepadanya, bukan berharap kepada diri kita, bukan berorientasi kepada diri kita yang masih punya kekurangan, masih dengan kelemahan. Oleh sebab itu kita perlu memandang pada Dia yang adalah penguasa tunggal atas hidup kita. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang berikutnya masih dengan tema yang sama. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena Engkau telah memperkenankan kami lagi untuk belajar dari firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar itu memperingatkan kepada kami bahwa krisis yang telah berlaku, sedang berlaku, mungkin akan berlaku, itu sudah ada di dalam Alkitab. Kami hanya reviewnya kembali berdasarkan kebenaran Alkitab. Karena Alkitablah yang menjadi dasar pandang kami yang seutuhnya, yang menolong kami untuk memahami keadaan sebenar yang sedang kami hadapi pada ketika ini, supaya menuntun kami pada waktu-waktu ke depan ini, bagaimana kami melihat, menilai krisis yang sedang berlaku, bagaimana kami harus menghadapinya dan menanganinya, dengan sikap yang bagaimana harus kami tunjukkan pada ketika kami sedang berhadapan dengan krisis. Sebagai umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan, beriman secara taat kepadamu. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya paparan dari firman Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya bahwa tidak ada pilihan lain selain kami harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mentaati semua yang perlu kami taati, dan kami harus hindari dari semua perintah larangan yang Tuhan larang untuk kami jauhi. Pada kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, seluruh ahli keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, dari yang sudah berusia lanjut, dewasa, sampai pada usia yang kecil, anak-anak yang masih berada dalam gendongan orang tua mereka. Hamba berdoa supaya kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Diberkatilah mereka, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, semuanya berlangsung dalam keadaan yang lancar. Diberkati Tuhan dan berhasil. Anak-anak yang sudah bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka, supaya
mereka pun tetap ingat bahwa semua yang ada pada mereka adalah bersumber dari Tuhan. Sementara yang masih belum bekerja sedang mencari pekerjaan, menantikan permohonan pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan terjadi ke atas mereka. Tuhan turut membuka jalan kepada mana-mana jemaat Tuhan yang terhalang untuk bekerja disebabkan oleh pandemik. Tuhanlah yang membuka jalan kepada mereka. Sementara Tuhan tetap berbicara dalam hati majikan mereka, supaya majikan mereka tetap memiliki satu pengertian yang mendalam berhubung dengan keadaan yang ada. Anak-anak yang masih bersekolah di peringkat IPTA, IPTS, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah tadika, Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu. Di tengah-tengah mereka sedang berjuang berhubung dengan kekangan untuk berada di bangku sekolah, bertatap wajah dengan guru mereka. Hamba berdoa supaya kiranya Engkau berikan mereka hikmat dalam belajar, sekalipun secara online saja, tetapi mereka masih mampu meraih prestasi yang baik, karena hikmat mulai yang menolong mereka. Engkau memberkati para jemaat Tuhan yang punya bisnis sendiri supaya diberkati Tuhan, beroleh penghasilan oleh pemberkatan Tuhan. Engkau berkati yang bekerja dimanapun mereka bekerja, di sektor kerajaan, di sektor swasta, apapun yang mereka kerjakan semuanya diberkati Tuhan. Mereka dikasih oleh majikan mereka, orang atasan mereka, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Hamba juga turut berdoa supaya semua yang berhadapan dengan masalah kesehatan, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan kepada mereka yang berputus asa. Engkau angkat jiwa mereka untuk berharap kepada-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati para pemuda-pemudi yang ada di gereja ini, supaya masa depan mereka sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Baik masa depan pekerjaan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk mereka. Iman percaya mereka kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang terhalang untuk bersekutu bersama-sama, tetap kuat adanya. Engkaulah yang membuatkan mereka tetap mencintai Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Hati mereka yang melayani tetap berkobar-kobar, tidak akan pernah pudar, sebab Tuhanlah yang menjadi tumpuan seluruh hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami meyakini bahwa penyediaan dari Tuhan itu selalu ada, mencukupi, bahkan melimpah atas anak-anak-Mu. Seperti kata firman-Mu bahwa apa saja yang ada daripada orang fasik, apa yang ada dalam dunia ini, Tuhan semuanya salurkan kepada umat-Mu. Kami meyakini akan janji dan kebenaran firman Tuhan. Kami mengimani semuanya di dalam dasar yang benar, yakni Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati seluruh pergerakan umat Tuhan yang ada di SI Pekan Tenom ini. Dimanapun mereka pergi, dengan siapapun mereka berurusan, semuanya dalam perlindungan pengawalan Tuhan. Dijauhkanlah mereka daripada apapun yang jahat. Perbuatan-perbuatan sihir, sakit, penyakit yang berjangkit, khianat orang jahat yang diperlihatkan iblis, semuanya dihindarkan ya Tuhan. Di dalam perlindungan-Mu, hamba meletakkan sepenuhnya mereka. Daerah Tenom ini pun hamba berdoa supaya diberkatilah Tenom ini, supaya terhindar daripada jangkitan COVID yang masih berleluasa di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, berkati frontliner yang ada dalam daerah Tenom ini, supaya mereka diberikan kekuatan, hikmat, sukacita untuk mengerjakan tugas mereka. Inilah doa yang kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati semua yang ada di rumah Tuhan, di rumah masing-masing. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati.